Nah, orang yang ngomong syiar malah mencontohi untuk mencaci maki orang, malah mencontohi untuk mengadu domba orang. Saya tidak menyinggung salah satu agama, tapi kebanyakan di sini itu seolah-olah orang yang menyampaikan kebenaran itu rata-rata sifatnya seperti itu. Mungkin nyambungnya kan tadi yang ditanyakan itu aturan berkehidupan manusia gitu kan Mbak. Nah kan ada dua definisi nih Mbak. Aturan itu kan ada yang diatur oleh agama dan keyakinan gitu Mbak. Nah jika ditelaah lagi, menurut Mbak sendiri definisi yang paling dalam agama dengan keyakinan itu lebih dalam mana? Pertama nih bacakan dulu jawab Mbak. Kan kalau saya pribadi itu mencermati ketika keyakinan itu kan dianalogikan ketika kita yakin tidak makan itu pasti lapar, itu udah pasti terasa gitu. Nah dua kan ada aturan itu yang berupa agama gitu. Sedangkan yang kita tahu agama itu menjadi sebuah lembaga seseorangan, ya lembaga kelompok gitu. Yang tujuannya itu banyak-banyakan umat gitu. Seolah-olah suatu agama itu harus banyak pengikutnya gitu. Nah dengan penjelasan tersebut itu mau dijawab nih Mas, definisi keyakinan dan agama itu bagaimana? Orang beragama itu mestinya diawali dari keyakinan. Nah, orang rata-rata yakin itu meyakini sesuatu paling tidak itu melihat atau paling tidak itu pernah tahu. Nah orang yang tidak pernah tahu apa yang diyakini itu tiba-tiba yakin. Terus yang kamu yakini itu apa? Gitu loh. Makanya kalau ditanya lebih baik mana keyakinan dengan agama? Kalau keyakinan itu sumber, kalau agama itu anak buah. Anak buah pun yang gajinya paling rendah. Gitu loh. Jadi preman sing rano tarjete itu agama. Kalau yakin atau keyakinan itu majikan. Makanya agama tanpa keyakinan ya akhirnya mengikuti tulisan yang ada di buku yang diyakini ya sing ora jelas asal usule. Tapi kalau keyakinan itu bersamaan dengan rasa, ya itulah sebenarnya ketuhanan yang asli. Jadi kita itu tadi kan sudah saya sampaikan, orang yang sudah berketuhanan itu sudah hilang rasa malu dalam arti tentang hubungan manusia dan manusia. Hilang rasa takut di antara manusia dengan Tuhannya. Itu karena Tuhan itu satu itu kebenaran yang hakiki. Satu itu bahasa Jawane temenanan, tumemen. Gitu. Nah, makna dari tumemen karena untuk mencukupi kebutuhan. Makanya manusia di dunia ini apakah harus belajar ilmu agama? Apakah belajar ilmu tentang kebutuhan yang benar? Ilmu agamanya penuh, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Lek gak jadi tukang cerita, ya jadi dukun. Itu sudah pasti. Jadi tukang cerita, dia tidak mau menyebut namanya itu dengan sebutan Jawa. Dia memakai sebutan orang luar. Akhirnya bergelarlah ulama, bergelarlah bukan ustad. Gitu itu. Ya karena apa? Dia sudah memahami tentang itu, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya cerita ini dipelajari lebih dalam lagi. Setelah itu diceritakan orang lain. Kalau perlu, nggak cerita yang sebenarnya, kalau perlu dibumbui supaya ibarat makanan supaya lebih gurih, supaya lebih manis, supaya lebih enak dengan
Dengan cerita manis, gurih dan enak itulah maka dia akan mendapatkan pundi-pundi untuk mencukupi kebutuhannya. Makanya kalau di sini ada yang mengatakan ini adalah syiar. Syiar itu memberikan cuma-cuma, menyampaikan cuma-cuma. Buktinya mana ada orang yang berani menyampaikan cuma-cuma? Dia mau bicara kalau dibayar. Dia mau menyampaikan kalau ada imbalannya. Ya kalau uang itu wis relatif lah. Tapi kan paling tidak dia minta dihormati dulu. Nah terus kalau ngomongnya syiar, padahal syiar itu nggak seperti itu. Orang syiar itu orang ikhlas menyampaikan kebenaran, dan dia menjadi contoh dari apa yang disiarkan itu. Nah orang yang ngomong syiar malah mencontohi untuk mencaci maki orang, malah mencontohi untuk mengadu domba orang. Saya tidak menyinggung salah satu agama, tapi kebanyakan di sini itu seolah-olah orang yang menyampaikan kebenaran itu rata-rata sifatnya seperti itu. Contohnya lagi, ada dogma seorang ya dianggap orang pinter lah, yang sudah berani ngomong di mimbar, menyatakan orang itu nggak boleh percaya dengan orang itu harus percaya dengan Tuhan. Tapi kok sekarang ini marak, orang harus menghormati orang harus menjunjung tinggi orang harus menghargai orang, sampai ada yang berani mengeklaim ya, gila pun atau berbuat salah pun, kalau orang itu ada garis keturunan itu wajib dihargai dan wajib diikuti. Jadi selalu apa ya, bertolak belakang, kontroversi. Di sisi lain dia mengajarkan jangan percaya pada orang, di sisi lain malah orang itu harus menghargai orang. Seolah-olah tidak ada yang bisa menolong keselamatan kalau nggak percaya orang yang bergelar ini. Nah urusannya apa? Kita menghargai orang, lalu nanti Tuhan itu juga akan memberi sesuatu kebahagiaan pada orang itu kan. Hubungannya apa coba? Berarti kan ajaran ini sebenarnya makanya bisa dibilang itu dogma atau doktrin. Gitu loh. Dogma harus percaya, doktrin harus mengerjakan apa yang disampaikan atau apa yang dipercaya itu. Nah, di antara percaya dan mengerjakan ini sebenarnya apakah kamu juga sudah tahu benar tentang apa yang kamu percayai dan kamu kerjakan itu untuk apa? Makanya saya tidak berhenti-henti dan saya tidak apa ya, istilahnya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan. Karena kita sudah diajari oleh leluhur kita terdahulu tentang ketuhanan, tentang cara menyembah, tentang cara kita berperilaku. Makanya walaupun pahit sekalipun, karena mungkin itu kebenaran yang sebenarnya, maka bagaimanapun ya, karena kita tuh orang Jawa ya, kita pertahankan ajaran Jawa ini. Nah untuk apa kita itu mengikuti ajaran dari orang luar kalau kita tuh nggak pernah dipahamkan sepaham-pahamnya. Makanya kalau ada yang melihat ini tersinggung, ya, kemarin sudah saya sampaikan di channel Surya Alam, berarti dia itu sebenarnya kalau sakit itu belum parah. Tapi kalau sudah nggak tersinggung berarti dia sudah edan. Artinya nggak tersinggung gini, alah opo gue. Yang penting aku harus ngelakuin ini ya wis lah opo man berarti. Nah itu berarti ibarat orang gila itu sudah parah. Berarti sudah keluar terbelan. Tapi kalau tersinggung, biasanya orang tersinggung itu masih berpikir. Ya. Iya. Apa iya tuh seperti itu? Biasanya begitu. Nah dari tersinggung itulah biasanya awal untuk menuju ke kewarasan. Makanya mudah-mudahan banyak orang yang tersinggung supaya apa? Supaya cepat waras. Gak edan selamanya. Nah itu mah sedikit mengutip tadi kan, ketika kita itu sudah
temenan apa? Satu. Iya, satu itu kan bahwa manusia itu ketika sudah mencapai ketuhanan yang sebenarnya itu kan sudah tidak mempunyai rasa malu antar manusia gitu kan, terus rasa takut. Tapi harus digarisbawahi loh. Iya, rasa malu itu tiba-tiba nanti telanjang di depan orang. Bukan itu yang saya maksud. Iya. Nah itu satu yang mau digarisbawahi itu rasa takut. Nah sedangkan yang saya rasakan pribadi bahwa saya merasakan selama ini itu saya itu selalu disetir atau sistematis itu bahwa kita itu harus merasa takut, harus menjadi manusia yang penakut gitu. Padahal kan sejatinya yang saya rasakan ketika kita melakukan hal yang mungkin takut salah dan lain-lain, kan kita itu seolah-olah harus sempurna, tidak boleh salah. Padahal kan ilmu itu ketika kita salah kita tahu dan mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah kan itu suatu doktrin juga bisa dikatakan kita itu menjadi umat yang penakut. Sebelum panjang-panjang tak jawab dulu. Ya itulah buktinya kalau orang itu bertuhan, Tuhan yang kamu sembah atau yang kamu percaya itu Tuhan KW, Tuhan palsu. Kita itu kalau sudah berketuhanan yang sebenarnya, sifatnya Tuhan itu apa toh? Welas asih toh. Masa ada welas Tuhan itu welas asih itu tiba-tiba mengancam buatannya, produknya sendiri? Kan enggak. Makanya jangan bertuhan yang menakut-nakuti. Makanya coba kita telisik. Tuhan itu kalau salah persepsi, semuanya Tuhan itu menakutkan. Apapun kata-kata dari yang ada awalannya tu itu menakutkan. Atau akhiran tu. Apalagi kalau akhirannya itu to, malah sangat menakutkan. Nah makanya jangan bertuhan yang itu. Contohnya watu, keras. Ya itu kalau kita itu terbentur, kita akan bonyok, sakit. Tumbak, masih banyak lagi itu apalagi itu yang berada di bentuk feminim. Oh malah menakutkan itu. Gak terima bonyok niku. Iso kere, iso bambung. Ya itulah buktinya. Sedikit saya coba. Ya. To juga begitu. Buto, moto, semuanya itu menakutkan. Makanya hindari Tuhan-Tuhan yang seperti itu. Makanya kita bertuhan itu ya Tuhan satu. Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Jadi kalau tanya fungsi hidup di dalam dunia itu apa toh manusia? Fungsi hidup manusia di dalam dunia itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Supaya kita tuh nggak sia-sia hidup di dunia ini. Gitu loh.